Sahabat RPK dimanapun berada, kita ke kuadran terakhir di obrolan sehat dan berisi. Pagi ini kita bahas mengenai generasi muda dihadang narkoba. Sudah hadir untuk bincang-bincang bersama kita di sini Bang Hendrik Wowor. Beliau adalah yang sudah pengalaman puluhan tahun bahkan menangani masalah rehab. Tadi kita sudah bincang masalah rehabilitasi. Kemudian sebenarnya ini ada 3 yang menangani di sini, ada BNN, ada Depkes, ada Depsos. Nah, kita bahas dulu yang sering terjadi adalah di penjara kan. Korban ini di penjara, kemudian keluar, ketemu komunitasnya, masuk lagi, begitu terus terusnya. Nah, apakah di rehab ini tadi beliau keluar dari rehab nih, nah tanpa keahlian kan jangan-jangan balik ke komunitasnya lagi, ya, kembali lagi. Nah, apakah ada cara misalnya dilatih apa atau diasingkan dulu dia bagaimana jangan masuk lagi ke komunitasnya? Silakan, Bang Hendrik. Saya mau bicara soal problem dulu atau masalah bagi kawan-kawan yang selesai program rehabilitasi pecandu dan korban narkoba. Salah satu problem mereka adalah stigma. Itu. Jadi kalau mereka selesai rehab lalu mau ngelamar kerja, kalau ketahuan bahwa dia mantan pemakai, pada umumnya tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, bersyukur buat mereka yang secara ekonomi bagus, mereka buka usaha sendiri. Kalau yang mahasiswa mereka bisa melanjutkan kuliah, ya. Kalau yang pelajar bisa melanjutkan sekolah. Tapi bagi mereka yang nasibnya kurang bagus, itu memang perlu bantuan. Nah, di tempat-tempat rehabilitasi seperti kami itu juga menyediakan pelatihan-pelatihan keterampilan. Tentu kami menggandeng pihak ketiga untuk memberikan pelatihan. Ya, di tempat kami ya ada pelatihan tempori, ada pelatihan hidroponik, ada pelatihan untuk peternak lele, untuk apa itu, dan ya kami juga pernah buat bataringan. Dan sekarang kami kembangkan pertanian. Oh ya, bagus ya. Wilayahnya juga bagus ya itu. Iya. Kami ada kebun buah di daerah Jawa Barat, di daerah Sukabumi. Bagus, menarik gitu ya. Iya, jadi mereka juga diterjunkan ke sana. Dan sekarang kami barusan membuat tes bakat. Supaya nanti ya bakat itu dikembangkan selama mereka masih ada di tempat rehabilitasi. Itu yang terjadi. Ya, jadi masalah narkoba tidak cukup hanya menangani si korban atau pecandu, tapi biasanya juga keluarganya. Itu karena mereka perlu tempat yang kondusif buat mereka bertahan untuk tidak jatuh lagi pakai itu. Orang tua harus ekstra merangkul anak-anaknya, ya, yang kecanduan narkoba. Suami atau istrinya juga harus biasanya kami kasih edukasi bagaimana caranya menghadapi kalau ada keluarga yang terkena narkoba. Itu. Jadi kami ada namanya family support group. Jadi kami memberikan pencerahan dan edukasi buat keluarga supaya mereka siap menghadapi anak-anak atau keluarganya kalau selesai program rehabilitasi narkoba. Lalu tidak jarang di antara mereka kemudian yang setelah selesai program mereka minta dilatih untuk menjadi konselor. Jadi di tempat saya beberapa konselor itu backgroundnya memang penyalahguna narkoba. Bahkan di antara kutip alumni kami ada yang sekarang jadi pendeta, ada yang sekarang jadi konselor, ya, ada yang lanjut kuliah, yang buka usaha dan sukses, ya. Tapi ada juga yang masuk penjara. Jadi sangat tidak mudah sebenarnya menangani mereka, tetapi juga
tidak ada yang mustahil bahwa mereka bisa berubah dan mereka bisa produktif seperti orang-orang lain yang tidak pernah pakai narkoba. Ya, itu kondisinya. Ya, ini ada dari Opa Japi ini. Dia bilang kuncinya ada di ketahanan keluarga, anak bertumbuh minim orientasi, maka riskan jadi pecandu. Sampai sejauh mana kiat-kiat bisa masuk ke keluarga yang anaknya sudah jadi korban. Silakan dari Opa Japi. Terima kasih Opa. Ya, satu, orang tua atau keluarga jangan menstigma anaknya yang pakai narkoba seolah-olah kalau sudah pakai narkoba pasti besok pakai lagi. Mereka itu kadang-kadang begini, saya udah nggak pakai lagi tapi karena dicurigai terus-menerus, sudah sekalian aja pakai. Gitu. Jadi perlu dirangkul, jangan dikucilkan. Mereka perlu perhatian, mereka perlu kasih sayang. Itu. Tapi nggak cukup, juga perlu ada pengawasan. Misalnya kontrol berapa uang yang mereka pegang, dengan siapa mereka bergaul. Ya. Jadi memang complicated ya. Dan saya setuju bahwa ketahanan mereka itu mulai dari rumah. Ya, mulai dari rumah. Tapi jangan lupa bahwa pergaulan di luar sana itu sangat ganas. Ya. Bayangkan dengan begitu mudahnya orang bisa beli narkoba. Jalan. Ya, dengan begitu mudahnya mereka bisa pakai narkoba. Ya, bahkan godaannya itu kan dikasih gratis. Lalu dicela kawan-kawannya, lu nggak pakai banci kamu, nggak jantan lu. Betul. Cara-cara begitu ya. Dibully begitu. Dibully, ya. Itu. Tapi di sisi lain, lingkungan yang gampang siapa saja masuk adalah lingkungan pemakai. Mereka itu kan orang-orang gaul. Itu. Nah, ini dia catatan buat keluarga atau orang tua. Kalau di rumah anak-anak tidak pernah mendapatkan penghargaan, tidak pernah dipuji, ya, lalu merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai, sementara di lingkungan luar sana teman-teman yang pemakai itu welcome terhadap mereka, menghargai mereka, itu, maka dia lebih betah untuk bergaul di lingkungan yang seperti itu daripada tinggal bersama dengan orang tua di rumah. Terima kasih Pak Japi. Baik, kita waktunya tinggal 3 menit lagi. Ini waktu untuk closing statement ataupun himbauan kepada sahabat RPK yang mendengarkan. Silakan. Sahabat RPK yang terhormat, ya, saya mau menghimbau bahwa kita semua, masyarakat, perlu aware terhadap masalah narkoba. Kalau tadi saya singgung bahwa sampai ke daerah-daerah pedesaan pun orang bisa jualan narkoba, problemnya di mana? Problemnya dulu orang takut jualan, tapi sekarang terbalik. Masyarakat takut melapor. Kenapa masyarakat takut melapor? Seringkali laporannya tidak direspon, ya, dan ketika laporan tidak direspon, justru si pelapor mendapatkan ancaman dari penjual dan pengedar narkoba, dan itu menakutkan buat mereka. Jadi ini terbalik ini, yang harusnya takut menjadi berani, yang harusnya berani menjadi takut. Jadi mari kita aware terhadap lingkungan kita. Kalau kita tidak peduli, jangan lupa bahwa anak-anak dan keluarga kita akan terancam, terkontaminasi oleh karena narkoba begitu gampang mereka dapatkan di dunia luar sana. Ya, yuk kita peduli terhadap narkoba, dan anak-anak muda stop pakai narkoba. Kamu pasti bisa pulih. Kamu pasti bisa sembuh. Ya. Dan kami lembaga-lembaga rehabilitasi siap untuk menolong kalian yang menjadi korban dan pecandu narkoba. Salam cinta anak bangsa. Iya, demikian tadi dari yang pembicara kita hari ini, Pak Henry Wawor, mengucapkan terima kasih. Saya Tony Armando dan Daniel Tanamal yang di Siar mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai minggu depan. Salam. Rumah kita selamanya untuk